Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam program spesial Gema Ramadan. Masih bersama juga dengan saya di sini, Herdiani Oktavia, bersama dengan narasumber kita Bapak Irfan Farulian, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung. Oke Bapak Irfan, tadi di segmen pertama sudah luar biasa sekali ya. Kita tercerahkan tentang kondisi Indonesia yang ternyata punya prestasi cukup baik, ranking 4 di internasional, bahkan untuk Lampung juga ternyata memiliki potensi yang besar. Namun tentunya Pak, kita perlukan roadmap terhadap beberapa potensi tadi supaya tentunya potensi yang ada bisa kita kembangkan dengan semestinya. Seperti apa Pak roadmap yang sudah kita siapkan untuk perkembangan ekonomi syariah? Ya, terima kasih Mbak Dian ini. Nah ini ya, kalau kita ingin mengembangkan sesuatu itu memang kita harus punya panduan. Sama seperti kayak kita pada waktu saya Dekanto ke sini, saya butuh panduan kan, apakah Google Map atau apa segala macam. Nah seperti itu juga perkembangan ekonomi syariah, kita butuh roadmap, peta jalan. Jalannya lewat mana, apa yang harus kita lakukan, jalan tercepat itu seperti apa. Nah tentu roadmap itu menjadi penting. Jadi itu adalah menjadi peta jalan, panduan bagi kita sehingga apa yang ingin kita lakukan. Nah, kalau kita kembali ke Lampung tadi kan, Lampung ini kan punya potensi besar. Pertama, kita punya 677 pesantren. Dan itu terbanyak nomor 7 di Indonesia. Itu kan modal utama tuh. Terus juga hampir 90% penduduk muslim, penduduk Lampung adalah muslim. Kemudian juga kita didukung oleh sektor-sektor seperti pertanian. Coba kita penghasil kasapa ya, singkong terbesar ya, terbesar loh itu di dunia. Kemudian penghasil tebu, karet segala macam, lada, kopi, itu adalah sektor-sektor yang bisa mendukung untuk pengembangan halal food ya. Kemudian dengan pesantren tadi, maka pesantren adalah bisa menjadi sentra tempat bagaimana pengembangan ekonomi syariah itu dimulai. Kemudian dari sisi pendidikan, Lampung punya perguruan tinggi UIN, IAIN di Metro, Unila, UBL, ITERA, dan itu kan yang nanti bisa melakukan pengembangan riset-riset terkait dengan pengembangan ekonomi syariah. Pariwisata, coba bayangkan, mungkin tidak banyak provinsi di Indonesia ini yang memiliki keberagaman wisata. Kita punya Waikambas, kita punya Teluk Kiluan ya, terus kita punya nanti Bakahuni Harbor City. Itu luar biasa potensi yang bisa mendorong pengembangan ekonomi syariah. Kemudian juga kita punya industri kreatif yang luar biasa yang bisa kita lihat di sini ya. Ada pengrajin kain tapis, ada pengrajin keripik singkong. Itu semua adalah sektor-sektor yang bisa mendorong ekonomi, terutama pengembangan ekonomi syariah. Dan tentu dengan melihat hal tersebut, kita harus melakukan optimalisasi. Optimalisasi dalam bentuk apa? Yaitu tadi pemberdayaan usaha syariahnya seperti apa. Jadi salah satunya mungkin bisa dalam bentuk UMKM seperti itu kan. Kemudian juga kita ingat untuk mengembangkan sesuatu kan perlu financing. Nah, optimalisasi pembiayaan seperti apa? Kan pembiayaan ekonomi syariah itu banyak. Jadi bukan hanya dengan perbankan syariah seperti yang disediakan oleh BSI, tapi juga kita bisa memanfaatkan pembiayaan yang berasal dari umat. Infak, sedekah, zakat, jiswab itu kan adalah salah satu sumber-sumber pembiayaan dari masyarakat untuk publik. Nah, kemudian juga terkait dengan yang penting itu adalah menyusun regulasi. Nah, tentu harus ada regulasi yang bisa mendukung sehingga percepatan pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Lampung itu semakin masif dan inklusif. Wow. Ya, inklusif kuncinya, bukan eksklusif. Baik. Kalau inklusif itu menyeluruh. Menyeluruh. Okay. Semuanya ikut direngkuh begitu Iya. ya Bapak. Wah, No luar behind, biasa. no one behind life. Wah, Nah, tidak ada yang no one tertinggal di behind. belakangnya. Betul. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Kalau kita melihat berarti roadmap-nya sudah sangat jelas dan bisa untuk kita lakukan dengan potensi yang jelas juga ada di Provinsi Lampung. Salah satu sektornya juga yang kita lihat adalah perkembangan UMKM ya Pak Irfan. Terlebih saat pandemi, kita lihat mungkin kita lumayan bisa jatuh di saat itu. Tapi disitulah banyak berkah di balik musibah.
banyak juga bermunculan UMKM. Kita bisa lihat Pak, sembari di acara Gema Ramadan saat ini, puluhan tenan ikut serta, baik kuliner maupun juga non-kuliner. Artinya pergerakan UMKM begitu pesat. Bagaimana Bank Indonesia sendiri melihat hal ini Bapak? Ya, ini kalau melihat salah satu peran strategis ya dari UMKM untuk pengembangan ekonomi syariah itu sudah pas sekali. Kita tahu hampir sekitar 65 juta jumlah UMKM di Republik ini. Ya, terlepas datanya secara persis seperti apa, tetapi kita yakini dengan data dan informasi yang ada dari berbagai kementerian dan juga survei yang dilakukan, ada sekitar 65 juta. Berapa kontribusi dia terhadap produk domestik bruto? Itu hampir 60%. Jadi kalau kita kita hitung, kalau PDB Indonesia saat ini sekitar 15.000 triliun, maka 60%-nya adalah sumbangan dari UMKM. Artinya kan betapa besarnya peran dan kontribusi dari UMKM untuk menjadi sektor pendukung pengembangan ekonomi syariah. Itu UMKM. Jadi dia UMKM bisa menjadi sumber penggerak ya pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga dia menjadi sektor penopang ekonomi syariah. Karena UMKM sangat banyak sekali jumlahnya. Kemudian juga dia menjadi UMKM tersebut kan bisa menyediakan produk ataupun jasa yang halal. Biasanya kan seperti itu kan yang namanya UMKM. Dan yang terpenting adalah UMKM mampu menciptakan lapangan kerja yang luar biasa. Berapa banyak yang terlibat di dalam UMKM, dari yang membuatnya sampai yang menjualnya, ya kita lihat saja. Artinya peran utama atau sektor yang bisa kita harapkan untuk berperan strategis itu UMKM. Ya Pak, fun fact-nya ternyata banyak dari UMKM ini, pelaku usaha ini anak muda. Ya, kita melihat seperti Bapak di awal sempat sampaikan, kita di Indonesia mengalami bonus demografi. Ini juga merupakan tantangan bagi pemerintah kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan alhamdulillah di momen ini ternyata muncul banyak sekali UMKM yang ada. Tentu kita membutuhkan upaya lebih dari Bank Indonesia untuk mendukungnya Bapak. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita setelah yang satu ini. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam program spesial Gema Ramadan.